Shalom God's People, selamat datang di Student Fellowship Universitas Pelita Harapan Jumat 4 Februari 2022. Kami sangat mengucap syukur apabila kita bisa dipertemukan kembali di bulan kedua 2022 ini untuk sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Student Fellowship kali ini mengangkat tema Walk with God yang akan dibawakan oleh Pak Paulos Situmorang. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kami untuk datang kepadanya. Kiranya kami bisa mengikuti dari awal sampai akhir ibadah SF hari ini dengan kondisi yang baik sehingga kita bisa merasakan berkat rohani yang tercurah atas kami hari ini. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang melimpah atas kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti Student Fellowship hari ini ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala kesalahan kami ya Bapa, dari awal Januari hingga hari ini ya Bapa. Kau ampuni ya Tuhan kami ya Bapa, dan sucikan kami dan kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami ingin berdoa untuk pembicara Pak Paulos Situmorang untuk memberikan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kau berikan hikmat kepada beliau Tuhan untuk menyampaikan isi pesan hati Engkau ya Tuhan untuk kami semua. Dan juga kami ingin berdoa ya Tuhan untuk seluruh rangkaian acara ibadah Student Fellowship hari ini ya Tuhan, untuk berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Halia, amin. Selamat beribadah God's People, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, wah akhirnya ya kita bisa berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Teman-teman di sini masih semangat buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Mari sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yuk sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Kau percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan,
teman-teman semua, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Thank you Jesus. Hallelujah. We need you Lord. You stand beside me. Give me a song in the night. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, you find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens and carry it into the light. Jesus, I need you every moment. I need you, Lord. This graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this graceful heart sing out your praise forever. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama teman-teman kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, thank you for everything. Remember mercy, rise before me, rise behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me,
Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para mahasiswa UPH yang mengikuti Student Fellowship ini. Kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan Walk with God. Dan untuk itu saya mengundang saudara-saudara semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan waktu-waktu seperti ini kepada kami, yaitu bersekutu di Student Fellowship ini. Berdoa supaya kiranya ketika kami bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu, firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan berdoa supaya kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong kami semua, supaya firman-Mu ini boleh sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan kami, terutama Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Engkau bersabda bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berdoa supaya Tuhan urapi hamba-Mu dan berkati semua saudara-saudara yang mendengarkan, meskipun mengikuti secara online. Kami berdoa dan memohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya sebutkan tadi bahwa tema kita pada Student Fellowship ini adalah Walk with God. Nah, untuk membahas dan merenungkan tema ini, saya mengajak Anda, saudara-saudara sekalian, untuk membaca bagian Alkitab dari Yosua pasal 3 ayat 10 sampai 11. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang-orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depanmu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Itu satu bagian firman Tuhan yang kita baca. Selanjutnya saya akan bacakan untuk kita semua Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan satu bagian dari perjanjian baru saya bacakan untuk kita, yaitu dari Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walk with God. Berjalan bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Tuhan. Atau lebih tepatnya sebenarnya adalah menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Itu semua sebenarnya bukanlah natur kita. Itu bukanlah sebenarnya kemauan kita. Itu sebenarnya bukanlah kehendak kita. Atau sesuatu yang otomatis kita inginkan dan kita miliki dalam hidup kita, yaitu hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya kita lebih suka, lebih mau untuk bergantung kepada diri sendiri dan kekuatan sendiri. Dalam banyak hal di dalam menjalani kehidupan kita, bahkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup,
Kita terbiasa dengan mengandalkan diri sendiri dan kekuatan kita sendiri. Itu sudah seperti bawaan kita sebenarnya. Walk with myself atau walk by myself. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini? Kisah Yosua dan umat Tuhan dalam kitab Yosua bisa menjadi refleksi dan tuntunan bagi kita bagaimana hidup sebenarnya berjalan bersama dengan Tuhan. Konteks renungan kita dari Yosua pasal 3 ayat 10 sampai 11 adalah persiapan dari Yosua dan umat Tuhan mau menyeberangi sungai Yordan serta menaklukkan dan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tantangan Yosua dan umat Tuhan sungguh besar. Menyeberangi sungai Yordan dan berperang melawan suku-suku Kanaan. Maka pertanyaannya adalah, mampukah Yosua dan umat Tuhan yang ratusan ribu itu menyeberangi sungai Yordan? Mampukah Yosua dan umat Tuhan menghadapi orang-orang Kanaan? Mereka adalah bangsa yang sebenarnya masih baru. Bangsa yang terbentuk di padang gurun. Apalagi sebenarnya banyak orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, semuanya sudah meninggal di padang gurun. Sementara yang ada pada saat ini adalah orang-orang yang umurnya di bawah 20 tahun. Dan juga mungkin yang baru lahir, yang masih muda-muda. Dan mereka berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan menyeberangi pertama sungai Yordan yang belum pernah mereka lalui. Dan juga berhadapan dengan suku bangsa yang ada di Kanaan yang di seberang sungai Yordan. Yang sudah ribuan tahun tinggal di Kanaan dan telah membangun kota-kota yang berkubu dan mempunyai raja-raja yang sudah memiliki asam garam di dalam peperangan. Tantangan Yosua dan umat Tuhan itu besar, sulit, dan berat. Jika hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, jangan haraplah bisa seberangi sungai Yordan dan taklukkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Lalu apakah kekuatan dan kemampuan Yosua dan umat Tuhan menghadapi tantangan yang besar, sulit dan berat itu? Jawabnya adalah Allah sendiri. Penyertaan Allah sendiri. Jaminan Allah sendiri. Mari kita lihat janji dan jaminan Allah kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 3 sampai 5. Dikatakan di sana, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji penyertaan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua, dan tentu itu juga sampai kepada umat Tuhan tentang jaminan penyertaan Tuhan kepada mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yosua dan umat Tuhan berhasil menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan dan menduduki tanah Kanaan? Sanggupkah Yosua dan umat Tuhan akhirnya menghadapi dan mengalahkan tantangan
tantangan yang ada di depan mereka itu. Apakah mereka berhasil? Ya, tentu mereka berhasil. Mereka berhasil tentu semata-mata karena penyertaan Tuhan. Semata-mata karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Semata-mata karena mereka walk with God. Berjalan bersama dengan Allah. Jikalau kita melihat hasil dari mereka menyeberangi Sungai Yordan, lalu mengalahkan dan menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sana, itu sangat detail dicatat di dalam kitab Yosua. Misalnya Yosua pasal 3. Di sana diceritakan tentang bagaimana Yosua dan umat Tuhan itu menyeberangi Sungai Yordan yang belum pernah mereka lalui. Lalu di dalam Yosua pasal 12 ayat 7 sampai 24, kita mendapati di sana daftar raja-raja dan suku bangsa Kanaan yang dikalahkan dan akhirnya diduduki orang-orang Israel. Jadi janji Tuhan, jaminan Tuhan sepenuhnya tergenapi. Ketika Tuhan mengatakan seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dan seterusnya lalu ditutup dengan aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah sungguh-sungguh janji Tuhan yang tergenapi di dalam kitab Yosua. Jadi berpegang pada janji dan jaminan penyertaan Tuhan, itulah yang membuat Yosua dan umat Tuhan berhasil. Sebagaimana janji Tuhan mengatakan, engkau akan berhasil. Namun, berpegang kepada janji dan jaminan penyertaan Tuhan, apakah membuat Yosua dan umat Israel itu hanya berpangku tangan, tidak kerja keras, tidak berstrategi, tidak mengatur kekuatan, tidak berperang? Tentu tidak. Yosua dan umat Tuhan tetap mengerjakan bagian mereka. Dan dalam melakukannya itu tentu mereka mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Jadi mereka tetap bekerja keras. Penyertaan Tuhan tidak membuat bahwa kita tidak bekerja keras. Tidak melakukan bagian kita. Kita menjadi pasif. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Jaminan penyertaan Tuhan juga menuntut dari kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya. Untuk apa? Untuk menuju kepada suatu keberhasilan di dalam menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan hidup itu. Nah, jikalau kita lihat bagaimana Yosua melihat semua kemenangan itu. Bagaimana Yosua melihat ketika mereka melalui semua tantangan-tantangan itu. Mengatasi tantangan-tantangan itu. Maka kita melihat di sini bahwa Yosua tetap adalah seorang yang rendah hati. Dan bahkan dia mengakui sesungguhnya Tuhanlah yang berperang baginya dan bagi umat Israel. Kita bisa membaca itu di dalam Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di saat-saat akhir dari kehidupan dari Yosua. Di sana dikatakan bahwa lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya.
dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagimu." Penegasan ini, saudara-saudara, sangat penting dipegang umat Israel untuk tidak pernah menganggap mereka yang hebat, mereka yang mampu melalui semua tantangan itu. Mereka diingatkan bahwa mereka berhasil melaluinya. Mereka berhasil menghadapi tantangan itu. Mereka berhasil hanya karena Tuhan menyertai mereka. Hanya karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, kisah Yosua dan umat Israel menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan bangsa-bangsa di Kanaan adalah kisah tentang siapakah sesungguhnya Allah yang disembah dan diikuti oleh Yosua dan umat Israel. Allah seperti apa yang mereka ikuti? Tentu ya bukan Allah kaleng-kaleng ya. Istilah kaleng-kaleng sekarang banyak sekali ya dipakai oleh anak-anak muda gitu kan. Ini bukan HP kaleng-kaleng. Ini bukan klub kaleng-kaleng kayak gitu, mau mengatakan bahwa yang tidak bermutu gitu ya. Nah, jadi Allahnya Yosua adalah Allah yang perkasa. Allah Yosua dan Allah Israel itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang dapat dipercaya. Allah yang menepati janjinya. Allah yang menepati jaminannya. Allah yang menepati firman-Nya. Bukanlah Allah yang ingkar janji. Bukanlah Allah yang lupa apa yang dikatakannya. Allah yang menepati janjinya, menepati firman-Nya. Siapakah Allah itu bagi kita sebagai orang percaya pada masa kini? Ya, Allah itu Dia adalah Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan berkuasa di bumi dan di sorga. Sebagaimana dikatakannya di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudara, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus sungguh-sungguh mempunyai Allah seperti itu. Yaitu Allah yang berkuasa loh, di bumi dan di surga. Camkan baik-baik hal itu. Allah kita adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga. Apa refleksi kita tentang Yosua dan umat Israel yang berhasil melalui tantangan-tantangan yang berat dalam hidup mereka ketika mereka berjalan bersama dengan Allah, walk with God itu? Sebagaimana Yosua dan umat Israel di masa lalu. Dan kita umat Tuhan di masa kini, murid-murid Kristus masa kini, mahasiswa-mahasiswa pengikut Kristus masa kini bisa belajar tentang artinya walk with God dari kisah Yosua dan umat Israel ketika mereka menghadapi tantangan yang sangat berat, mau menyeberangi sungai Yordan dan juga mau menduduki tanah perjanjian, yaitu dengan mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Kita semua, termasuk para mahasiswa, mempunyai tantangan hidup sendiri dan banyak yang besar, berat, dan sulit. Kita semua mempunyai tanda petik
Sungai Yordan yang harus diseberangi. Dan kita juga tanda petik mempunyai orang-orang Kanaan, tanda petik, yang harus ditaklukkan dan dikalahkan. Karena itu semua adalah tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Di mana kita menyebutkan gambarannya itu sekarang tentu bukanlah Sungai Yordan, ya, tentu bukanlah orang Kanaan. Tetapi tantangan-tantangan seperti tantangan kuliah kita, tantangan kita belajar di kampus, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Tantangan mengerjakan tugas akhir. Tantangan menghadapi situasi dan kondisi orang tua. Kondisi ekonomi. Dan tekanan-tekanan lingkungan, tekanan peer group. Dan juga tantangan-tantangan masa depan. Ketika kita melihat tantangan-tantangan itu, terasa menakutkan, terasa menggentarkan kita, dan bertanya, apakah kita bisa melalui tantangan-tantangan ini? Apakah kita bisa melewati kesulitan-kesulitan ini? Kita sering merasa gentar dan takut. Tetapi saudara-saudara, kenapa ya kita gentar dan takut? Sering sekali sebenarnya karena kita mengandalkan dan melihat kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Jadi memang kalau kita hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita sendiri yang sesungguhnya lemah dan tak berdaya, maka kita tentu memang menjadi takut dan gentar. Ya. Jadi bagaimana? Nah, tentu janji dan jaminan penyertaan Tuhan kepada Yosua di masa lalu yang sesungguhnya juga mereka awalnya takut dan gentar. Tetapi ketika mereka berpegang penuh kepada janji, penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan, ya, mereka berhasil. Maka tentu janji dan penyertaan Tuhan yang berlaku pada mereka di masa lalu juga berlaku bagi kita pada masa kini. Janji yang saya kutipkan lagi di dalam Ibrani 13 ayat 5 yang dikutip juga itu dari Yosua pasal 1 ayat 5. Dikatakan di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, saudara-saudara, janji ini janji yang sangat-sangat indah. Mari kita hafalkan. Mari kita betul-betul ingat janji Tuhan ini. Bahwa itu ada di perjanjian lama kepada Yosua. Tetapi itu juga diminta penulis Ibrani kepada jemaat Tuhan pada masa itu. Dan itu juga adalah janji, jaminan Tuhan kepada kita hari ini. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi dan melalui tantangan kehidupan yang besar, yang sulit, yang berat itu sesuai dengan tema kita. Walk with God. Walk with God. Hidup berjalan bersama dengan Allah. Hidup melibatkan Allah, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, tentu bertanya bagaimana caranya? Ya. Maka turunan dari walk with God, saya berikan 5 poin turunan dari walk with God ini.
Yang pertama ialah walk by faith. Walk by faith, yaitu hidup dengan iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman kepada Kristus. Dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Walk by faith. Percayalah kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan artinya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Karena orang yang mengandalkan diri sendiri dikatakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 adalah orang yang terkutuk. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi, walk by faith. Hidup bersandar, menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan sekaligus itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi adalah diberkatilah orang seperti itu. Lalu yang kedua adalah walk by words. Walk by words atau walk by truth. Hidup dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi agenda hidup kita setiap hari. Firman Tuhan itu yang akan menuntun jalan kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Ketika kita melihat dan berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan kita, yang kadang-kadang kita tidak mengerti, bahkan belum pernah kita lalui. Sebagaimana orang Israel belum pernah melalui Sungai Yordan, belum pernah ya melihat orang-orang Kanaan itu seperti apa bentuknya. Tetapi karena mereka sudah dituntun oleh firman Tuhan, janji Tuhan, maka mereka berjalan atas dasar janji firman Tuhan itu. Maka kita pun harus seperti itu. Kita tidak boleh ragu-ragu dengan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Dan itu kita pegang. Biar firman Tuhan boleh menuntun kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita walk with God? Maka kita harus walk by prayer. Kita hidup di dalam doa. Hidup yang sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan kuasa Tuhan. Kuasa Allah yang melampaui segala kuasa-kuasa di bumi ini. Kuasa-kuasa si jahat pun dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Jadi walk with God adalah dengan hidup di dalam doa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 7 dikatakan, tetaplah berdoa. Bisa juga di terjemahan lain dikatakan,
Berdoalah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Apapun situasinya, apapun keadaan kita berani datang kepada Tuhan. Ketika kita juga sudah jatuh dalam dosa, ketika kita juga ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan itu menunjukkan apa, saudara-saudara? Itu menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatan sendiri. Dengan berdoa kepada Tuhan, maka kita mengakui bahwa banyak hal di dalam hidup kita tidak bisa atasi. Kita tidak bisa kuasai. Kita tidak bisa selesaikan. Maka dengan berdoa, kita mengundang Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalam semua persoalan hidup kita yang tidak mudah itu. Dan kemudian yang keempat adalah walk with God. Maka itu artinya kita harus walk by thanksgiving. Walk by gratitude. Kita hidup dengan apa? Dengan ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, mengucap syukur dalam segala hal. Hai para mahasiswa, engkau gagal. Engkau menghadapi kesulitan, nilaimu buruk, atau nilaimu bagus, atau kamu gagal di dalam paper-paper dan sebagainya. Apa sikap kita ketika berhadapan dengan situasi seperti itu? Dikatakan mengucap syukur. Apa, saudara-saudara, sebenarnya yang menjadi sesuatu yang berharga ketika kita mengucap syukur? Yaitu pengakuan bahwa baik dan buruk itu semua sungguh-sungguh ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Dan juga mengakui Tuhan yang sesungguhnya berkuasa atas hidup kita tentang kegagalan dan keberhasilan. Dan Tuhan memberikan kepada kita sebenarnya apa? Maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan apa yang seturut dengan firman-Nya. Hidup yang akhirnya boleh kita lihat di dalam diri kita, di dalam perjalanan itu, sungguh-sungguh hidup yang berhasil. Meskipun tidak selalu bicara keuntungan dan keuntungan, mungkin ada kerugian-kerugian. Tidak selalu ya akhirnya sesuatu yang nilai-nilai bagus, tetapi juga bisa kadang-kadang nilai-nilai buruk itu. Tetapi Tuhan mendidik dan mengajar kita supaya kita melihat bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan ada di dalam kendali tangan Tuhan. Lalu yang terakhir adalah walk with God. Itu adalah juga walk with Christ. Walk with Christ. Kenapa kita harus berjalan bersama dengan Kristus? Karena sesungguhnya Kristuslah yang menjadi penuntun kita. Kristuslah yang menjadi pandu kita. Tetapi juga ada Kristuslah yang memberikan jaminan bagi kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b, dikatakan di sana, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, betapa indahnya hidup berjalan bersama dengan Allah. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Betapa indahnya sesungguhnya hidup berjalan bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena sesungguhnya Kristus juga adalah Immanuel, di mana Allah beserta dengan kita. Bukankah itu yang kita butuhkan? Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di depan kita yang sudah kita sebutkan tadi. Karena kita sendiri sesungguhnya tidak mampu untuk memikul, tidak mampu untuk menghadapi, tidak mampu untuk mengatasi. Karena apa? Karena kita terbatas. Karena sesungguhnya kita lemah menghadapi itu semua. Oleh karena itu, kita sesungguhnya butuh Tuhan Yesus di dalam hidup kita menjalani hidup ini. Kiranya janji dan jaminan Tuhan dalam firman-Nya yang sudah kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Boleh menuntun kita untuk walk with God setiap hari. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk jaminan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terutama Tuhan, semuanya kami butuhkan itu di saat kami menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kami, menghadapi hari-hari ke depan. Khususnya kami sebagai para mahasiswa yang menghadapi tantangan-tantangan dalam perkuliahan, tantangan-tantangan di lingkungan, tantangan-tantangan di dalam relasi, tantangan-tantangan di dalam kondisi ekonomi orang tua, tantangan-tantangan di dalam kondisi keadaan keluarga yang sungguh-sungguh tidak bisa kami hadapi sendirian, tidak bisa kami atasi sendirian, dan kami hanya mampu mengatasinya jikalau Engkau bersama dengan kami, jikalau kami berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, biarlah kiranya janji firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi pegangan kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kami sungguh meyakini bahwa sekali-kali Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami. Karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you, Jesus. We wanna follow you, Lord. Teman-teman, sama-sama kita mau menyembah Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita mau berkata, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah aku kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat puji ini dari awal. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku Tuhan. bukan karena kuatku, Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan. Nah, gimana nih firman Tuhan hari ini? Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Polo dapat merema di hati kami, di kehidupan kami sehari-hari. Tunggu dulu, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan untuk minggu ke depannya. Yaitu yang pertama, kami ingin mengundang setiap kalian semua untuk mengikuti Student Fellowship minggu depan pada tanggal Jumat 11 Februari yang akan mengangkat tema 12 Memorial Stone from the Jordan yang akan dibawakan oleh Pak Denny Telambanua. Yuk, kalian semua bisa ngajak teman-teman kalian untuk mengikuti ibadah Student Fellowship bersama-sama. Dan ada pun kegiatan rutin spiritual growth lainnya, yaitu yang pertama ada santuy, saatnya bersekutu pada jam 7 malam pada hari Senin. Bagi kalian yang rindu mengikuti komunitas-komunitas, yuk ikut santuy pada jam 7 malam hari Senin. Dan selanjutnya ada prayer meeting pada hari Minggu jam 7 malam. Yuk kalian semua yang rindu untuk berdoa dan juga sharing bareng-bareng, yuk ikutin prayer meeting. Nah, buat kalian semua yang kepo dan ingin mengikuti updatean kami tentang SF, prayer meeting, dan juga santuy, dan masih banyak kegiatan lainnya di spiritual growth, kalian bisa langsung aja cek dan follow IG kami di @sg_uph dan juga pada Instagram santuy yaitu @santuy_uph. Demikian informasi pada pekan ini.
Sebelumnya kami juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian semua yang telah hadir pada Student Fellowship hari ini. Oleh karena itu, untuk menutup Student Fellowship hari ini, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah menyertai kami semua ya Tuhan dari awal sampai akhir Student Fellowship hari ini. Dan kami juga ingin berdoa untuk Pak Polos Tumorang ya Tuhan, untuk menjadi pembicara hari ini ya Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan, agar beliau bisa dapat memancarkan ya Tuhan berkat-berkat rohani ya Tuhan untuk seluruh UPH dan juga baik pun di luar UPH ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayan yang ikut serta ya Tuhan dalam pelayanan hari ini ya Bapak. Kau tutup bungkus ya Tuhan, agar pelayanan hari ini ya Tuhan dapat berkenan di hati Engkau ya Tuhan dan di mata Engkau ya Bapak. Dan kami juga yang berdoa itu setiap kami ya Tuhan, agar berkat hari ini ya Tuhan dapat meremah ya Tuhan di kehidupan kami masing-masing. Dan juga ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan yang pertama untuk negara kami Tuhan Indonesia ya Tuhan, yang mungkin sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan Omikron ya Tuhan, yang sedang banyak ya Tuhan pada negara kami ya Tuhan. Kau tutup bungkus ya Tuhan, agar Omikron ya Tuhan bisa menurun ya Tuhan tingkatnya ya Bapak, dan juga orang terpapar COVID ya Tuhan dapat turun ya Tuhan di negara kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk kedamaian negara kami ya Tuhan, mulai dari pemerintahan ya Tuhan, kebersihan, dan juga seluruh warga Indonesia ya Tuhan, untuk berikan ya Tuhan mereka ya Tuhan untuk hikmat ya Tuhan menjalani setiap protokol kesehatan dan juga perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Tuhan, agar kami bisa memajukan negara Indonesia ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan, seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkati ya Tuhan negara kami berlimpah-limpah lagi ya Bapa. Dan kami juga ya Tuhan selanjutnya ingin berdoa untuk UPH ya Tuhan. Kau tutup bungkus setiap staf, dosen, dan juga yang bekerja di UPH ya Tuhan. Kau berkati kesehatan mereka, berikan mereka hikmat ya Tuhan untuk mengajarkan dan mengajarkan anak-anak ya Tuhan melewati onsite dan juga online ya Bapak. Kau tutup bungkus ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan dapat memancarkan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan untuk semua mahasiswa UPH ya Tuhan yang sedang belajar di UPH. Dan kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk beberapa teman kami ya Tuhan mungkin yang terpapar oleh COVID ya Tuhan, dan kondisi tubuh mereka tidak fit ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter segala dokter ya Tuhan, yang dapat menyembuhkan ya Tuhan segala penyakit ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau lindungi mereka semua ya Tuhan di rumah masing-masing ya Bapa. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan di hari ini yang hadir ya Bapa, dan juga keluarga kami ya Tuhan di rumah ya Bapa. Berkati keluarga kami ya Tuhan, agar kami bisa terus ya Tuhan berdamai ya Tuhan. Berikan damai-Mu ya Tuhan dan sukacita-Mu atas keluarga kami ya Tuhan, baik kami yang sedang tidak bersama dengan keluarga kami, dan juga kami yang sedang bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Dan oleh karena itu ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, tutup bungkus ya Tuhan segala doa kami ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas Student Fellowship hari ini ya Tuhan. Kami tutup doa kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you God's people. See you in the next Student Fellowship. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga bahwa masih ada banyak kegiatan lain dari Spiritual Growth yang bisa kalian ikuti. Ada Basic, Brother and Sister in Christ, yang merupakan kelompok kecil atau kelompok pemuritan di UPH Lipo Village. Ada juga Prayer Meeting, yaitu komunitas berdoa dan sharing yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam. Ada juga Santuy, saatnya bersekutu yuk, yaitu komunitas untuk bersantai, mendengarkan firman Tuhan, dan bersekutu bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam. Ada juga Student Fellowship, yaitu sarana ibadah di mana mahasiswa UPH dapat berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore.
Jangan lupa untuk cek and follow sosial media kita juga ya. So, have a nice day God's people.